Bicara tentang Indonesia atau turunan atau apa segalanya, saya punya sesuatu untuk Anda. Jadi saya punya seorang teman, sahabat bisa saya bilang ya, senior juga. Ada sebuah seni tari di negeri Cina, dan seni tari ini sangat amat dirahasiakan. Oke, jadi seni tari ini benar-benar dirahasiakan oleh salah satu keluarga besar di Cina yang hanya diajarkan turun-temurun ke anak-anaknya dan tidak boleh keluar dari sana. Seni tari ini disebut dengan Pianlian atau seni merubah wajah. Dan seni tari ini demikian dirahasiakan sampai tidak ada orang yang bisa mempelajarinya. Belakangan ini, rahasia ini disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan banyak orang yang akhirnya membeli dan mencoba untuk memainkan seni tari ini. Di Indonesia juga ada beberapa orang yang mencoba, saya melihatnya sendiri, tapi tidak ada yang bagus, tidak ada yang benar-benar berkelas, karena mereka padahal tidak mengerti tentang seni tarinya sendiri. Sahabat saya ini benar-benar harus pergi ke negeri Cina untuk mempelajari seni ini, dan dia kembali dengan sesuatu. This is Pianlian. Kalau kita bicara tentang Pianlian, siapa lagi di Indonesia yang lebih pantas memainkan seni ini dibandingkan Didi Nini Towo? Kalau Anda tidak tahu siapa Didi Nini Towo, berarti Anda tidak pernah belajar sejarah di Indonesia. Ya, nonton sinetron aja sana. Oke, Mas Didi, apa kabar?
Baik. Apa kabar? Baik. Oke, ini adalah seni namanya pianlian. Dan setahu saya Mas Didi ini ingin mempelajari seni pianlian ini dari tahun 2000, Mas ya? Iya, dari tahun 2000 saya kepingin belajar. Kepingin belajar? Baru keturutan. Baru kesampaian saat ini. Oke, Mas Didi mungkin bisa jelaskan ke penonton sedikit saja apa sih pianlian itu gitu, Mas? Setahu saya, pianlian itu kan seni merubah wajah dengan cepat ya. Ada tracknya di situ. Nah, seni itu kalau asalnya kalau tidak keliru dari daerah Sichuan di Cina sana, dan itu awalnya kan bagian juga dari opera. Mungkin kalau penonton pernah nonton The King of Mask ya. The King of Mask. Iya, kan cerita tentang pianlian. Bisa kita putarkan sedikit apa sih The King of Mask itu? Ini adalah The King of Mask. In 1930s China, they called him the King of Masks. But behind the magic, he dreamed of finding a grandson to pass on the secrets of his life. Samuel Goldwyn Films presents a story of power and beauty. The King of Masks. The King of Mask itu menceritakan tentang betapa susahnya seseorang untuk mempelajari pianlian dan dia punya cucunya perempuan ya. Betul. Dan tidak boleh belajar ya. Iya, karena generasinya kan harus laki-laki yang diturunkan kan. Betul. Dari keluarga ke keluarga ya. Bahkan tahun 2000 kalau nggak salah, saya mendapat info waktu itu saya kan ke kedutaan Cina, ke Japan Foundation, berusaha bagaimana bisa belajar itu, dan itu tidak boleh diajarkan. Itu kan menjadi rahasia pemerintah Cina waktu itu. Itu menjadi rahasia pemerintah Cina. Ya, jadi semacam harta karun dari pemerintah Cina, treasure-nya pemerintah Cina, sehingga itu tidak diajarkan kecuali keturunan atau keluarganya. Kecuali keluarganya ya, keturunan asli dari keluarganya itu dan sendiri. Yang cowok. Dan yang pria. Berarti ini lihat ya, sebuah negara bisa menyimpan sebuah rahasia seperti ini untuk melestarikan budaya dan seninya. Benar, gitu ya. iya. Mas Didi ini masih mau ke Cina lagi untuk mempelajari lagi seni pianliannya sendiri ya? Iya, saya pernah tanya temanku yang seniman Cina sana. Waktu saya mau belajar, saya harus bisa bahasa Cina. Saya nggak bisa kan padahal, karena gurunya, maestronya yang di Sichuan itu memang bahasanya kan cuma bahasa Cina. Jadi saya masih, suatu saat saya yakin kalau kita punya niat, seperti saya menunggu 12 tahun kan, akhirnya saya bisa tahu teknik pianlian kan. Suatu saat kalau kita punya niat, pasti saya yakin ketemu deh. Kalau kita punya niat, pasti bisa tercapai. Dari Suwil.